Chapter 251 Ding melanggar 10.000 hukum. Dia adalah orang yang dicari klan Ji, namun dia berani datang ke sini dan memulai pembantaian. Sungguh mengejutkan. Apakah pemuda ini? Dia dicari oleh klan Ji dan alam pengocok cahaya, namun dia masih berani melakukan ini. Aku ingin tahu apa yang dia andalkan. Di gunung yang rusak, banyak orang berdiskusi, semuanya sangat terkejut. Saat ini, Ye Fan tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Wajahnya yang lembut bahkan terlihat sedikit tidak dewasa. Sulit untuk menghubungkannya dengan aura yang dia miliki saat dia bertarung ke segala arah. 4 murid alam pengocok cahaya menyegel sekelilingnya untuk mencegah dia melarikan diri. Ji Yunlin hampir meremukkan giginya. Ye Fan telah membakar sesepuh tertinggi klan Ji sampai mati dan bahkan mengambil teknik kekosongan besar. Dia adalah musuh publik dari generasi muda klan Ji. Bas! Langit bergetar saat Ji Yunlin menyerang dengan marah. Tangan hitamnya menutupi langit dan menutupi Ye Fan seperti awan hitam. Itu sangat gelap sehingga membuat orang menggigil ketakutan. Bas! Ye Fan juga melepaskan jejak telapak tangan yang besar. Warnanya sehitam tinta dan menutupi langit. Itu seperti sebidang tanah hitam yang turun dan dengan keras menghantam ke depan. Jarum menusuk-penusuk. Dor! Kedua tangan hitam besar itu berbenturan bersama, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar. Kabut hitam melonjak dan mengalir ke segala arah. Kekuatan yang merusak menyebabkan banyak orang merasa takut. Di gunung yang hancur, banyak pembudidaya yang mengeluarkan darah dari telinga dan hidung mereka. Mereka terpengaruh oleh gelombang kejut yang menakutkan dan bahkan lebih banyak lagi yang jatuh ke tanah. Banyak pembudidaya muda terbang, tidak berani tinggal di sini. Mereka semua menghindar jauh sebelum berhenti. Off! Kedua tangan hitam besar itu bertepuk tangan lagi. Kali ini, suaranya sangat lembut, tapi lebih menakutkan. Awan hitam menutupi langit seolah-olah mereka sedang dimusnahkan secara diam-diam. Ekspresi Ji Yunlin menjadi pucat. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat tubuhnya terbang mundur. Dia telah mendapatkan warisan ortodoks tetapi masih bukan tandingan lawan. Meskipun Ye Fan hanya memperoleh bentuk yang tidak lengkap dari Great Void Palm Imprint, dia telah memahami teknik Battle Sein. Menggunakannya sebagai sumber, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Desir. Ye Fan menggunakan teknik kekosongan besar dan menghilang dari posisi semula. Dia muncul di depan Ji Yunlin dan tangan hitamnya yang besar menghantam dengan kekuatan petir. Boom! Mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit. Ji Yunlin meraung dengan marah. Void Palm Imprint di tangan kanannya dan Heaven Severing Finger di tangan kirinya menyatu menjadi satu, meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang besar. Tangan hitam besar dan gunting naga perak menebas ke bawah, ingin memotong cakrawala menjadi 2. Bagian dunia ini berguncang dengan keras. Ye Fan hanya menggunakan Void Great Hand Imprint untuk menghadapinya, memiliki kekuatan meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Kubah surgawi bergetar, awan gelap menutupi langit. Pada saat yang sama, mereka akan menampilkan teknik kekosongan besar dari waktu ke waktu, bola-balik melalui kehampaan. Sungguh menyilaukan dan sulit untuk mengikuti gerakan mereka. Ini terlalu cepat. Kedua sosok itu terus berkedip-kedip, menampilkan metode rahasia dari kitab suci kuno keluarga Ji tanpa menahan diri, menghantam kehampaan sampai runtuh dari timur ke barat, terus berubah bentuk. Di kejauhan, semua orang diliputi keterkejutan. Jenis konfrontasi ini sangat menakutkan, dan mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Jika mereka naik, mereka pasti akan dihajar menjadi bubur. Hati Ye Fan bergejolak. Jari pemutus langit dan telapak tangan kosong bergabung menjadi satu, dan interaksi antara tangan kiri dan kanan sangat mengejutkan. Kekuatan lawannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan dia benar-benar mampu memblokirnya. Dia merasa bahwa dia bisa menirunya dan menggabungkannya ke dalam teknik Battle Sein. Dengan cara ini, dia akan memiliki teknik membunuh yang hebat. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian tabrakan, cahaya hitam dan kemegahan perak memercik. Langit bergetar, dan tubuh Ji Yunlin bergetar hebat. Dia mundur lebih dari 10 langkah dalam kehampaan, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak bisa memblokir kekuatan mengamuk Ye Fan. Kekuatan ilahi lawannya tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa melawannya. Ekspresi Ji Yunlin tidak sedap dipandang. Ye Fan menggunakan seni absolut keluarga Ji untuk menekannya, dan ini adalah jenis penghinaan baginya. Pahlawan keluarga Jiku tidak ada di sini. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuh Anda. Apakah Anda berbicara tentang bulan-bulan keluarga Ji?
Setelah aku memasuki 4 alam rahasia ekstrim, aku akan pergi dan melihatnya secara alami. Ye Fan menekan ke depan. Orang-orang dari Tanah Suci Cahaya yang berombak buru-buru maju. Jika Ji Yunlin juga meninggal di sini, mereka benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada keluarga Ji. Kamu telah melakukan banyak tindakan ketidakadilan. Kami membantu keluarga Ji, apa yang salah dengan itu? Seorang murid perempuan dari Tanah Suci Cahaya berombak menghindari poin utama dan mengubah topik pembicaraan. Aku menyelamatkan salah satu bulan kecil keluarga Ji, dan dia mewariskan sebuah teknik rahasia kepadaku. Pada akhirnya, keluarga Ji membalas kebaikan dengan permusuhan, dan mengejarku sejauh 10.000 mil. Ini disebut melakukan banyak tindakan ketidakadilan. Ye Fan tertawa dingin. Kamu berkolusi dengan ras iblis, dan membakar seorang senior yang dihormati dari keluarga Ji sampai mati. Apakah itu tidak cukup? Murid perempuan dari Tanah Suci Cahaya berombak berkata dengan dingin. Dia terlahir dengan wajah seperti bunga dan wajah seperti bulan, dan agak cantik. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengambil sesuatu di luar konteks. Ye Fan tertawa dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Karena kalian ada di sini, saya tidak keberatan. Aku akan membuat kalian semua tinggal di sini. Orang-orang ini telah berkumpul bersama untuk menghadapinya, jadi dia tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa memulai pembantaian? Murid perempuan dari Tanah Suci Cahaya berombak mencibir. Dia berteriak pada para pembudidaya di sekitarnya, semuanya, tolong bantu kami menjatuhkan bajingan ini. Ye Fan dengan dingin mendengus. Dia menyerang seperti kilat ke arah murid perempuan dari Tanah Suci Cahaya berombak. Ada total 2 pria dan 2 wanita dari Tanah Suci Cahaya berombak. Dengan tambahan Ji Yunlin, itu adalah kekuatan tempur yang sangat mencengangkan. Kelima kultivator muda itu semuanya berada di puncak cakrawala ketiga Istana Dao, dengan satu kaki di cakrawala keempat Istana Dao. Bakat Ye Fan sangat luar biasa. Dia bisa melawan arus dan membunuh makhluk abadi. Dengan kekuatannya di cakrawala kedua Istana Dao, dia bisa bertarung melawan kultivator di cakrawala ketiga. Tapi jika dia menghadapi 5 orang sekaligus, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan selamat. Bagaimanapun juga, setiap orang dari mereka berada di alam yang lebih tinggi darinya. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan segera dihancurkan sampai mati. Namun, dia tidak panik. Dia tidak melarikan diri, tetapi malah bergegas maju. Ruang di antara alisnya bersinar, dan indera keilahiannya terwujud. Pedang emas itu sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci panjangnya, tapi itu fatal. Ini adalah serangan indera ilahi yang kuat. Murid perempuan dari Tanah Suci Cahaya berombak menjerit dengan menyedihkan. Dia memegangi kepalanya kesakitan, kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Jeritannya yang menusuk telinga merobek udara. Darah berceceran di mana-mana. Kepala itu memiliki ekspresi bingung dan rambutnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada beberapa pembudidaya muda dari negara bagianku yang bergegas mendekat, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mundur. Jika bahkan seorang keturunan dari Tanah Suci telah dipenggal dalam satu pertukaran, bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka naik? Jika mereka ingin memperbaiki hubungan mereka dengan seorang murid Tanah Suci, mereka tidak bisa berjudi dengan nyawa mereka. Menggunakan teknik kekosongan besar, Ye Fan merobek udara dan tiba-tiba muncul di depan seorang murid Tanah Suci Cahaya berombak laki-laki. Indera sucinya yang kuat terwujud sekali lagi. Puff! Kali ini, itu bahkan lebih langsung. Pedang emas sepanjang 1 inci menembus dahinya, menyebabkan mayatnya jatuh dari langit. Jangan terlalu dekat. Rasakan fluktuasi di udara untuk menghindari terbunuh oleh serangan indera ilahi. Ji Yunlin berteriak. Murid pria dan wanita yang tersisa dari Tanah Suci Cahaya berombak memiliki ekspresi yang sangat buruk. Pihak lain benar-benar telah membunuh sesama murid mereka dalam sekejap. Hal ini menyebabkan mereka merasa takut dan marah. Boom! Tangan hitam besar Ye Fan bertabrakan dengan Ji Yunlin. Di saat yang sama, dia menggunakan segel gunung merangkul untuk melawan murid Tanah Suci Cahaya berombak dan murid perempuan. Kali ini, mereka bertiga bahkan lebih berhati-hati. Mereka semua bertarung dari kejauhan dan dengan jelas memahami aturan teknik kekosongan besar. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk membunuh mereka dengan indera sucinya. Murid laki-laki dari Tanah Suci Cahaya berombak memanggil bidang cahaya bintang. 36 bintang seukuran kepalan tangan terbang keluar, semuanya dimurnikan dari pasir surgawi Sungai Valet.
Masing-masing dari mereka berkilau dan gemerlap, memancarkan aura ungu yang kabur. Ini adalah harta penting yang telah dimurnikan oleh sesepuh dari tanah suci cahaya berombak. 36 bintang ungu bersinar terang di langit seperti layar cahaya yang diselimuti kabut ungu. Setiap satu dari mereka menyerangkan energi pedang yang menyilaukan. Harus dikatakan bahwa ini adalah harta penting dari sekte ini. Itu bisa memadatkan kekuatan langit dan bumi dan menyerap esensi langit dan bumi. Bahkan cahaya matahari pun terserap. Pedang Ki itu seperti pelangi. Itu sangat menyilaukan dan tak terbendung. Itu hampir membelah udara. Dang, dang, dang. Cahaya merah berkedip-kedip. Murid perempuan dari tanah suci cahaya berombak memanggil jaring merah besar. Kabut merah menyelimuti udara. Benang-benang jaring itu berkilau dan tembus cahaya. Itu menyegel langit dan menyegel Ye Fan di dalamnya. Jaring merah besar itu terbakar dengan ganas. Itu ingin memurnikan Ye Fan sampai mati di dalam. Ini juga merupakan harta karun yang penting dan sangat luar biasa. Apa yang kalian tunggu? Serang bersama dan ubah dia menjadi abu. Murid perempuan dari tanah suci cahaya berombak berteriak ke arah kerumunan. Akhirnya, lebih dari 10 orang bergegas mendekat. Melihat Ye Fan terjebak oleh dua harta karun besar, mereka ingin menambahkan lebih banyak bunga ke brokat. Ye Fan tertawa dingin. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah kuali kecil. Tingginya hanya 1 inci. Tidak ada gelombang kekuatan ilahi atau cahaya. Itu terlihat sederhana dan alami. Satu artefak untuk mematahkan semua teknik. Teriaknya dan memanggil kuali itu. Gulungan lautan reinkarnasi dari kitab suci Dao memiliki teknik yang disebut, satu artefak untuk menghancurkan semua teknik. Itu dikenal sebagai teknik, 100 bunga membunuh setelah aku mekar. Namun, seseorang harus mencapai alam tertentu untuk dapat menampilkan kekuatannya. Ketika Ye Fan berada di alam rahasia lautan reinkarnasi, dia hanya menempa 1 kuali. Setelah memasuki alam rahasia istana Dao, dia masih melakukan hal yang sama. Dia menempatkan kuali itu di dalam 5 harta ilahi yang agung dan menyempurnakannya terus-menerus. Setiap alam rahasia yang hebat bisa menempa banyak artefak. Orang lain memiliki banyak artefak, tapi dia hanya memiliki 1. Dia ingin mengembangkan Dao dan akal. Kuali bundar berkaki 3 dan bertelinga 2 itu membesar hingga lebih dari 9 meter. Aura kuning berkabut merembes keluar. Kuali itu tampak lebih sederhana dan elegan. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Kuali itu bergetar di udara dan tiba-tiba meledak dengan aura kuning. 36 bintang ungu semuanya hancur. Murid laki-laki dari tanah suci cahaya berombak memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Akar sumber segala sesuatu menggantung dalam untaian, mengejutkan semua orang. Ini adalah harta karun yang langka dari langit dan bumi. Itu bisa disempurnakan menjadi senjata yang ekstrim. Itu seperti emas merah darah Phoenix, sebuah benda suci yang eksklusif untuk Kaisar Agung. Astaga, itu adalah aura kuning. Lebih tepatnya, itu adalah akar sumber dari segala sesuatu. Semua orang tercengang. Ye Fan memanggil kuali. Kuali setinggi 9 meter itu melesat ke udara dan bergetar terus-menerus. Aura kuno menyebar, menghancurkan jaring merah besar itu menjadi beberapa bagian. Ye Fan berteriak. Kuali setinggi 9 meter itu menekan ke bawah dari atas murid perempuan dari tanah suci cahaya berombak. Dalam sekejap, dia membeku di tempatnya. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia masih lebih dari 10 meter jauhnya, dan tubuhnya hampir retak. Sulit untuk membayangkan betapa beratnya kuali ini. Untaian energi yang mengalir keluar tak tertahankan. Dentang. Ji Yunlin mengirimkan Void Palm Print. Telapak tangan hitam itu menghantam kuali kuno setinggi 9 meter. Namun, itu tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Itu hanya mengeluarkan suara keras. Chapter 252 Satu tripod lebih dari 10 arah. Kuali yang terbuat dari sumber ki segala sesuatu meneteskan cahaya kuning. Itu megah dan sederhana, dan memiliki kekuatan untuk menekan gunung dan sungai. Murid wanita dari Tanah Suci Yao Guang berada di tingkat ketiga Istana Suci Zi. Dia bahkan memiliki 1 kaki di tingkat keempat, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kuali setinggi 9 meter menggantung di langit. Setiap kali kuali itu ditekan, murid perempuan itu akan batuk darah. Luka-luka akan muncul di kulitnya. Adik perempuan. Murid laki-laki dari Tanah Suci Yao Guang berteriak. Dia meludahkan sebuah segel giok. Pada awalnya, segel itu hanya setinggi 1 inci dan sebening kristal, tetapi dengan cepat tumbuh lebih besar. Segel giok itu sebesar gunung. Itu memiliki kekuatan 1000 ton.
Seolah-olah sebuah gunung telah dipindahkan, dan udara bergetar. Situasi saat itu sangat kritis. Murid perempuan dari Tanah Suci Yao Guang ditekan oleh kuali. Meskipun dia tidak menyentuhnya dan berada lebih dari 10 meter jauhnya, dia tidak tahan lagi. Luka-luka muncul di tubuhnya. Murid laki-laki dari Tanah Suci Yao Guang menggunakan semua kekuatannya untuk memanggil segel. Langit bergemuruh. Segel giok itu jernih, dan kekuatannya mengguncang langit. Itu membuat orang merasa tidak nyaman. Dang! Segel giok berguncang dan menyebarkan cahaya ilahi. Itu seperti pisau yang memotong kuali, tetapi tidak berguna. Kuali itu seperti lautan dan tidak bisa digerakkan. Hati murid laki-laki dari Tanah Suci Yao Guang itu tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatannya. Segel giok itu bersinar terang. Itu seperti gunung yang bersinar, menabrak kuali setinggi 9 meter. Kuali yang terbuat dari cahaya kuning sulit ditemukan di dunia. Itu hampir seperti benda abadi. Meskipun murid laki-laki dari Tanah Suci Yao Guang mengetahuinya, dia harus bertarung. Bahkan jika dia harus menghancurkan segel giok, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika tidak, rekan muridnya akan mati. Segel giok itu sebesar gunung. Bunga, burung, ikan, dan serangga yang diukir di atasnya tampak hidup kembali. Mereka membuat segel giok itu menjadi lebih berat dan lebih kokoh. Bang! Segel giok yang bagaikan gunung kristal itu akhirnya menghantam kuali. Meskipun terlihat jauh lebih besar dari kuali, namun tidak sekuat itu. Kuali setinggi 9 meter itu tidak bergerak sama sekali. Gumpalan cahaya kuning mengalir keluar, dan gunung giok itu hancur. Dengan sebuah ledakan, itu berubah menjadi cahaya giok dan menghilang dalam sekejap mata. Dentang! Ji Yunlin bergerak dan menyerang dengan jari pemutus langit, menyebabkan kuali setinggi 9 meter itu bergetar. Namun, itu tidak bisa bergerak sama sekali dan berdiri di sana seperti gunung, tidak bisa mengubah apapun. Ji Yunlin menjentikkan jarinya sekali lagi dan melepaskan energi putar naga pemutus langit. 5 naga melingkar di sekitar kuali dan tubuh tebal mereka melilitnya. Mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan ingin menariknya dan melemparkannya ke kejauhan. Sayangnya, bahkan kuali pengunci 5 naga pun tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Kuali itu meluap dengan aura kuning yang misterius dan mengalir ke arah para naga. Dengan beberapa suara retakan, 5 naga sejati yang melingkar di sekitar kuali semuanya patah dan benar-benar menghilang. Semuanya, cepat bergerak dan selamatkan peri Yao Guang. Ji Yunlin berteriak dengan keras dan mengirimkannya ke orang-orang di sekitarnya. Semuanya, tolong bergerak. Alam pengocok cahaya akan memberi kalian imbalan yang setimpal. Teriak murid laki-laki alam pengocok cahaya. Baru saja, lebih dari 10 orang telah bergegas mendekat, tapi ketika mereka melihat kekuatan kuali, mereka semua berhenti di jalur mereka dan berdiri di langit tidak jauh. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Ketika mereka melihat Ye Fan terjebak, mereka awalnya ingin menambahkan lapisan gula pada kue dan maju untuk membantu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kemunculan kuali kuning misterius itu akan mengubah segalanya. Pada saat ini, orang-orang dari klan orang-orang dahulu dan alam pengocok cahaya memanggil pada saat yang sama, tetapi mereka tidak punya pilihan selain maju. Lebih dari 10 orang masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan menyerang kuali. Para pembudidaya muda dari provinsi Ku berani maju, jadi kultivasi mereka secara alami tidak biasa. Senjata mereka mengguncang langit dan cahaya ilahi beredar seperti kilat. Mereka seperti naga perak yang menyala, mendesis saat mereka menerangi langit. Dentang, kaca, dentang. Meskipun kultivasi orang-orang ini tidak biasa, mereka masih tidak dapat memindahkan kuali kuning misterius itu. Benda surgawi dan ilahi semacam ini adalah harta karun yang langka. Setelah ditempa menjadi senjata, itu tidak bisa dihancurkan dan abadi. Kuali bergetar sedikit dan warna kuning misterius meluap ke segala arah, mengubah semua senjata menjadi bubuk halus. Ye Fan berdiri di atas kuali. Rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin dan matanya jernih. Dia mengerahkan tenaga dan kuali itu tenggelam. Murid perempuan dari alam pengocok cahaya berteriak dengan sedih. Tubuhnya hampir hancur dan darah berceceran di mana-mana. Semuanya, tolong bergandengan tangan melawan musuh dan kirim kuali itu terbang. Murid laki-laki alam pengocok cahaya berteriak dengan keras. Meskipun teknik rahasia semacam ini bukanlah teknik cahaya suci yang tidak bisa ditembus, itu masih merupakan teknik rahasia yang tidak diwariskan. Itu adalah teknik rahasia tertinggi lainnya yang tercatat dalam kitab suci kuno. Seluruh tubuhnya berkilau seperti terbakar. Dia menamparkan dengan tangan kanannya, dan hamparan api ilahi yang besar menutupi langit dan bumi saat mereka melonjak.
Telapak tangan yang menyala menutupi langit dan dengan keras menghantam kuali. Dang! Suara itu mengguncang langit dan kehampaan bergetar. Semuanya, dia sudah kelelahan dan tidak bisa menyerang lagi. Mari kita tekan dia bersama-sama. Ji Yunlin juga berteriak dengan keras. Sebuah tangan hitam besar menutupi langit. Dia melepaskan jejak telapak tangan kosong besar yang seperti awan hitam yang luas dan kuat. Itu terus-menerus menghantam kuali kuning misterius, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Bunuh. Semua orang bergandengan tangan untuk membunuhnya. Selama kita bisa menjatuhkannya dari kuali yang terbuat dari sumber energi segala sesuatu, dia akan menjadi daging di talenan. Selusin orang bergegas mendekat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Karena mereka telah memilih untuk menyerang, mereka hanya bisa memberikan pukulan yang berat. Dang, dentang. Suara yang menusuk telinga menembus pegunungan awan patah. Semua orang menyerang kuali kuning misterius itu. Semua orang tahu bahwa mustahil untuk menghancurkan kuali ini. Senjata semacam ini yang terbuat dari benda dewa hampir abadi. Mereka hanya berharap bahwa mereka dapat mengetuknya terbang dan mengguncang pemuda itu dari sumber energi. Ye Fan memang kehabisan tenaga dewa. Kuali ini seperti jurang maut dan tidak bisa diisi sama sekali. Namun, dia belum sepenuhnya kelelahan. Dia hanya ingin menunggu orang-orang ini bergegas. Alasan dia tidak membunuh lawan di bawah kuali sekaligus adalah untuk memberi orang lain kesalahpahaman bahwa dia bisa menyelamatkan murid perempuan alam pengocok cahaya. Benar saja, orang-orang ini semua bergegas mendekat. Pada titik ini, Ye Fan tidak lagi menahan diri. Dia mengaktifkan kuali besar dan melepaskan kekuatannya yang abadi. Puff. Di bawah, murid perempuan itu berubah menjadi kabut berdarah dan langsung berubah menjadi abu. Boom! Kuali besar itu bergerak seolah-olah langit dan bumi terbalik. Ki kuning misterius meluap dan mengalir ke segala arah. Ah! Puff! Sosok pertama berubah menjadi debu. Puff! Puff! Yang kedua, yang ketiga. Semuanya berubah menjadi abu satu demi satu, dihancurkan oleh ki kuning yang misterius. Kuali besar itu bergetar, dan selusin atau lebih pembudidaya yang bergegas mendekat semuanya berubah menjadi abu. Tidak ada satu pun dari mereka yang bisa melawan. Tidak peduli teknik rahasia seperti apa yang mereka gunakan, mereka semua dihancurkan. Tidak peduli jenis senjata apa yang mereka keluarkan, mereka semua rusak dan hancur. Ini adalah kekuatan dari satu kuali yang menghancurkan 10.000 teknik. Kuali yang terbentuk dari sumber energi semua makhluk hidup berguncang, dan semua yang dilewatinya hancur. Murid laki-laki dari alam pengocok cahaya berteriak dengan keras. Api ilahi membentuk telapak tangan besar yang dengan liar menghantam kuali besar, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Namun, itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Kuali besar itu menghancurkannya, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Di medan perang, hanya satu sosok yang belum dihancurkan, dan itu adalah Ji Yunlin. Namun, jelas bahwa dia juga tidak akan hidup lama. Bagian bawah tubuhnya telah berubah menjadi kabut berdarah, dan tangan hitam besar ditempatkan di depan tubuh bagian atasnya. Dia masih terengah-engah. Semua penonton merasakan kedinginan di hati mereka. Pemuda ini terlalu menakutkan. Satu kuali untuk menghancurkan 10.000 jurus, menghancurkan semua lawannya. Kehebatan pertempuran semacam ini membuat orang gemetar ketakutan. Kamu benar-benar tangguh untuk bertahan sampai akhir. Ye Fan sedikit terkejut. Kuali itu sudah menyusut hingga setinggi 1 meter dan tergantung di atas kepalanya. Gumpalan energi kuning misterius jatuh dan melindunginya dengan erat. Benda sakral dari sekte ini membuat semua penonton merasa iri sekaligus takut. Kamu juga tidak akan bisa bertahan. Keluarga Jiku memiliki para ahli di negara bagianku. Jika kamu tidak bisa meninggalkan oasis ini, kamu pasti akan dibunuh. Karena aku berani datang, mengapa aku harus takut akan hal ini? Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin. Anak nakal, jangan terlalu sombong. Saat kamu bertemu dengan pahlawan muda sejati dari keluarga Jiku, kamu akan tahu apa itu ahli sejati. Apakah Anda berbicara tentang Ji Haoyue, Ji Biyue, atau Ji Haiyue? Ye Fan bertanya dengan tenang. Mengapa kami membutuhkan pahlawan muda dari 4 alam rahasia ekstrim keluarga Ji untuk membunuhmu? Murid-murid muda di tingkat keempat atau kelima dari Istana Doktrin sudah lebih dari cukup. Membunuhmu seperti menginjak seekor semut. Ji Yunlin mengertakkan gigi. Jangan terlalu sombong. Keluarga Jiku memiliki banyak ahli. Ada banyak murid yang lebih kuat dari kita. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Apakah ada banyak murid di tingkat keempat atau kelima dari Istana Doktrin? Di masa depan, aku tidak keberatan membunuh mereka semua.
Ye Fan sangat tenang. Para penonton dari jauh terkejut. Pemuda ini seperti Raja Iblis. Dia berani melambaikan pedangnya ke arah keluarga Huanggu. Dia dipenuhi dengan sifat iblis yang membuat mereka merinding. Bersikaplah sombong sesukamu. Keberadaanmu telah terungkap. Tidak mungkin bagimu untuk meninggalkan negaraku. 2 dari 10 ahli terbaik dari alam rahasia Istana Dao keluarga Ji ada di oasis ini. Mari kita lihat bagaimana Anda bertahan hidup. Wajah Ji Yunlin sangat marah. Ye Fan tidak peduli. Dia terus berbicara dengan tenang. Tanpa sadar, dia sudah semakin dekat. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyerang. Di tengah alisnya, dari danau emas, rasa ilahi yang kuat terbentuk dan menyerang kesadaran Ji Yunlin. Ah! Ji Yunlin berteriak. Izinkan saya meminjam kitab suci kuno Void untuk melihatnya. Ye Fan bergegas maju dan menyegel Ji Yunlin. Dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi Ji Yunlin untuk memahami seluruh kitab suci kuno, tetapi dia pasti telah mempelajari beberapa teknik rahasia tertinggi. Jika dia bisa menemukannya, itu akan menjadi panen besar baginya. Bermimpilah. Dalam kesadarannya, Ji Yunlin meraung, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Tiba-tiba, jantung Ye Fan berdebar-debar. Dia punya firasat buruk. Dia dengan tegas menarik kembali indera ilahi dan mundur. Puff! Kepala Ji Yunlin berubah menjadi abu. Kekuatan kehampaan yang menakutkan meledak di sana, menembus kehampaan. Kabut hitam memenuhi udara, menyebabkan hati orang-orang bergetar saat kabut itu melesat ke arahnya. Dang! Kuali yang terbuat dari sumber ki semua makhluk hidup berguncang, dan ki kuning misterius jatuh seperti pita sutra, menghalangi cahaya gelap dan mencegahnya masuk. Ye Fan menghirup udara dingin. Jika bukan karena kuali yang terbuat dari ki kuning hitam, dia pasti akan terkena cahaya hitam. Murid-murid ini semua memiliki kekuatan kehampaan yang tersegel di laut kesadaran mereka. Ini benar-benar menakutkan. Ye Fan berdiri sendirian di medan perang. 8 murid muda dari klan orang-orang dahulu dan tanah suci cahaya yang bergoyang semuanya dibunuh olehnya. Ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Di kejauhan, para pembudidaya muda dari negaraku merasa sulit untuk tenang. Orang bisa membayangkan bahwa masalah hari ini akan menghancurkan bumi dan menyebabkan gelombang tak berujung. Berita ini tidak bisa ditekan sama sekali. Di bawah pengawasan semua orang, semua pembudidaya muda di negara bagianku telah melihatnya. Itu pasti akan menyebar pada saat pertama yang memungkinkan. 2 orang bijak datang untuk menangkap seorang pemuda, namun dia memprovokasi mereka. Membunuh 8 murid langsung secara berurutan sama saja dengan menamparkan wajah klan Ji. Itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Chapter 253 Badai. Pertempuran telah berakhir. 8 murid langsung dari keluarga Ji dan Tanah Suci Yao Guang telah terbunuh. Ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Ye Fan mendarat di gunung yang rusak. Para pembudidaya muda Kuzhou semuanya mundur. Meskipun pemuda dengan rambut terbang ini terlihat lembut dan pendiam, semua orang mencapnya sebagai Raja Iblis Muda. Banyak orang berdiskusi dengan suara rendah. Ketika berita ini menyebar ke seluruh wilayah utara, bagaimana pemuda ini akan bertahan hidup? Keluarga Ji dan Tanah Suci Yao Guang memiliki warisan abadi dan merupakan eksistensi tertinggi di tanah reruntuhan timur. Jika ada yang menyinggung perasaan mereka, tidak akan ada tempat bagi mereka di dunia. Semuanya, tolong bubar, kata Ye Fan sambil tersenyum. Ayo pergi. Kita tidak bisa melanjutkan pertemuan para pembudidaya muda Kuzhou. Namun, kita bisa menyaksikan pertempuran yang begitu hebat, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Diamlah. Jika keluarga Ji tahu, kamu akan mendapat masalah. Itu bukan apa-apa. Keluarga Ji tidak memiliki banyak kekuatan di wilayah utara. Apa yang perlu ditakutkan? Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka terbang ke kejauhan, pergi begitu saja. Meskipun Kuzhou tidak besar, ada banyak ahli muda. Secara alami, banyak dari mereka mendambakan kuali Ye Fan. Itu jelas merupakan benda suci. Banyak orang ingin mengambil tindakan untuk merebutnya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Kuali yang terbuat dari energi sumber kehidupan melayang di atas kepala Ye Fan, melepaskan untaian demi untaian energi kuning misterius, melindunginya dengan erat, hampir mustahil untuk ditembus. Ye Fan tidak peduli dan berjalan ke depan. Tidak ada yang menghalangi jalannya. Dia tiba di depan sebuah perahu giok. Ini digerakkan oleh keluarga Ji dan murid-murid Tanah Suci Yao Guang. Itu adalah harta karun roh yang dibuat khusus untuk terbang. Panjangnya 10 meter dan bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Itu bisa membawa puluhan orang dan tidak membutuhkan kekuatan dewa untuk mengaktifkannya.
Yang dibutuhkannya hanyalah beberapa sumber energi dan bisa terbang dengan cepat. Itu jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Orang normal tidak bisa membuat harta karun roh seperti itu. Itu perlu diukir dengan banyak pola dao yang rumit dan mendalam. Itu pasti dibuat oleh seorang kultivator yang lebih tua. Itu adalah alat transportasi yang langka. Ye Fan melambaikan lengan bajunya dan perahu giok muncul di tangannya. Dia mengubahnya menjadi seukuran telapak tangan. Warnanya penuh warna dan tanpa celah. Semuanya, mengapa kalian mengikutiku? Apakah Anda ingin memberitahu orang lain bahwa Anda membunuh murid-murid langsung dengan saya? Ye Fan tersenyum. Hualah, aku mengerti. Kamu ingin menggunakan ini untuk menjadi terkenal. Jangan khawatir, aku pasti akan memberitahu orang-orang bahwa kamu dan aku bekerja sama untuk membunuh keturunan klan orang-orang kuno. Senyum Ye Fan sangat cerah. Wajah banyak orang menjadi hijau. Jika air kotor ini disiramkan pada mereka, maka akan ada masalah besar. Banyak orang segera terbang ke langit. Meskipun kuali yang terbuat dari akar sumber semua ki kehidupan adalah harta yang langka, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tentu saja, ada juga beberapa orang sombong yang tidak pergi. Mereka terus menatap kuali di atas kepala Ye Fan. Ini adalah harta karun langka yang hanya bisa ditemukan oleh keberuntungan dan tidak dicari. Bahkan tanah suci pun cemburu, apalagi mereka. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan gerakan kaki crazy, oleh dan berlari ke kedalaman pegunungan, meninggalkan bayangan di belakang. Ada orang-orang yang bergegas naik dari gunung yang rusak satu demi satu, mengejar. Harta karun memang menggoda. Bahkan jika mereka kehilangan nyawa, beberapa orang masih ingin menjadi seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Boom! Tiba-tiba, Ye Fan berbalik. Kuali besar itu seperti gunung, runtuh. Orang-orang di bagian paling depan segera berubah menjadi abu, menghilang di udara. Benda-benda suci memang menggoda, tetapi sebelum Anda bergerak, Anda sebaiknya mempertimbangkan kekuatan Anda sendiri. Jangan membuang hidupmu dengan sia-sia. Ekspresi Ye Fan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menghilang ke pegunungan dengan beberapa lompatan, menggunakan gerakan kaki crazy, oleh secara ekstrim. Tidak lama kemudian, Ye Fan mengubah penampilannya. Dia mengenakan jubah ungu dan menjadi seorang pemuda yang elegan. Dia menuntun seekor anjing hitam besar keluar dari pegunungan. Anak nakal, kamu benar-benar memiliki kuali yang terbuat dari kuning hitam. Coba saya lihat. Sepanjang jalan, mata anjing hitam besar itu bersinar dengan cahaya hijau, dan hampir mengeluarkan air liur. Sudah kubilang 100 kali, kamu salah. Ye Fan merasa sakit kepala. Anjing terkutuk ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia selalu mengincar harta karun yang ada padanya. Biarkan aku melihatnya. Kaisar hitam bertahan. Tak berdaya, Ye Fan mengeluarkan kuali dan membiarkannya melihatnya. Anjing hitam besar itu ingin menerkamnya beberapa kali. Ye Fan memperingatkan dengan tegas, jangan ngiler. Aku pasti tidak akan memberikan kuali ini kepadamu. Jika kamu ingin merebutnya, jangan bilang aku tidak sopan. Kaisar hitam, kau bilang gunung yang hancur itu adalah dojo orang yang kejam. Mengapa saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu? Setelah Ye Fan menyingkirkan kuali, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Di masa lalu, latar belakang orang itu begitu hebat sehingga membuat orang tidak bisa bernapas. Dojo yang dia tinggalkan secara alami tidak mudah dilihat. Tidak bisakah kita menggalinya sekarang? Ye Fan bertanya. Anjing hitam besar itu segera menunjukkan ekspresi waspada. Dia memamerkan giginya dan berkata, anak nakal, saya peringatkan, jangan punya ide buruk. Harta karun di sini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka adalah milikku. Tiba-tiba, sebuah kapal perang melintas. Kapal itu bersinar dengan warna-warna yang menguntungkan. Kapal itu membelah langit dan masuk ke kedalaman pegunungan awan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di atas kapal perang yang terbuat dari batu giok pelangi itu, sebuah bendera besar dikibarkan. Bendera itu berkibar tertiup angin, dan sebuah karakter, Ji, besar tertulis di atasnya. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka klan Ji akan bergerak secepat ini. Baru kurang dari 1 jam, dan para elit sudah tiba. Tidak lama kemudian, ada orang-orang yang bergegas keluar dari gunung dan mencari ke segala arah. Banyak pembudidaya yang tidak pergi tepat waktu semuanya dicegat oleh anggota klan Ji. Ye Fan tidak terburu-buru. Dia sudah pergi beberapa lusin mil jauhnya, tapi dia masih dihentikan oleh orang-orang yang mengejar ke arah ini. Dia tidak ingin kembali. Jika dia menyerahkan diri, itu pasti akan menjadi bencana besar. Berhenti! Teriak para elit klan Ji. Ini menyebabkan Ye Fan mengerutkan kening.
Ini adalah elit di surga keempat Istana Dao. Riak Divine Power semacam itu memang sangat menakutkan. Dia merasa terancam. Kaisar Hitam mengerutkan bibirnya, dan berkata, aku bisa menggigitnya sampai mati dengan satu gigitan. Apa kau yakin? Maksudku di masa lalu. Dia merasa sedikit bersalah. Kita harus menyingkirkannya, atau kita akan mengekspos diri kita sendiri. Kaisar Hitam harus bergantung padamu nanti, kata Ye Fan. Dia bukan musuhku. Jika kau ingin aku menyerang, tidak apa-apa. Beri aku benih dengan ukiran kepala botak di atasnya, atau beri aku kura-kura hitam. Kamu masih mencoba memerasku di saat seperti ini. Serang jika kau mau. Jika aku melarikan diri, aku bisa mengubah penampilanku dan menghilang di tengah lautan manusia. Mereka tidak akan bisa menemukanku dalam kehidupan ini. Jika kamu menyebutkan ini lagi, aku akan marah padamu. Wajah anjing hitam besar itu sangat panjang. Elit klan Ji mendarat di tanah. Dia terlihat baru berusia 23 atau 24 tahun, tapi dia sudah menjadi elit di surga keempat Istana Dao. Dengan ekspresi muram, dia berkata, ikuti saya kembali ke pegunungan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ye Fan mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkata, tidak bisakah kita bicara di sini? Berhenti bicara omong kosong, cepatlah pergi. Teriak elit klan Ji. Suasana hatinya sangat buruk. Seorang pemuda yang telah ditangkap oleh mereka sebenarnya telah melompat keluar dan membunuh seorang murid klan Ji di siang bolong. Jika berita ini tersebar, klan Ji akan sangat malu. Bisa dibayangkan bahwa berita itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utara, dan tidak mungkin untuk menutupinya. Jika kamu tidak ingin mati, berbaliklah dan segera kembali ke pegunungan awan patah. Teriak elit klan Ji. Baiklah. Ye Fan mengangguk. Tiba-tiba, anjing hitam besar itu berlari seperti kilatan petir, menerkam tubuh elit klan Ji. Serangan diam-diam itu sukses. Pembudidaya klan Ji berjaga-jaga terhadap Ye Fan, tapi dia sama sekali tidak menganggap serius seekor anjing hitam. Dalam sekejap, dia diterkam oleh anjing hitam ini. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk melawan. Tubuh Kaisar Hitam sekuat baja, dan dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Boom! Ye Fan takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia mengeluarkan kuali Myriad Ki dan menggunakannya untuk menekan elit klan Ji. Elit klan Ji berteriak keras, dan dia dihancurkan sampai mati. 2 hari kemudian, Ye Fan bertemu Tu Fei di sarang perjudian di kota matahari terbit di prefekturku. Adik laki-laki Ye, tidakkah menurutmu kamu sudah keterlaluan? Saya memang mengatakan bahwa saya akan membuat keributan dan kemudian memasuki sarang perjudian ini, dan saya akan menunjukkan diri saya. Tapi kau membunuh 8 murid inti dari Tanah Suci dan keluarga dari zaman purba yang terpencil seolah-olah kau sedang memotong melon. Kau membawa api ke depan pintu rumahku. Aku sangat takut. Apakah seserius itu? Ye Fan mengerutkan kening. Ji Haoiwei memiliki tubuh dewa. Ketika dia menunjukkan penampilannya yang tidak biasa, dia bisa membunuh elit angin dan awan dari alam rahasia keempat. Dia tak terkalahkan di generasinya. Ye Fan jelas bukan tandingannya sekarang. Pada saat yang sama, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah pertemuan Akbar Danau Giok belum dimulai? Belum, tapi akan segera dimulai. Kita akan pergi bersama, jawab Tu Fei. Oh ya, kamu bilang Ji Haoiwei dan saudara perempuannya datang ke pertemuan Akbar Danau Giok di wilayah utara. Apakah adiknya bernama Ji Ziyue atau Ji Biyue? Tanya Ye Fan. Adik kecil Ye, orang-orang dalam bisnis kita harus setia. Kamu memiliki peri Yao Xi. Apakah Anda ingin mengulurkan tangan jahat Anda ke mutiara keluarga Ji? Mulut besar Tu, jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin bertanya. Aku tidak tahu bulan apa ini. Pokoknya, kita akan pergi ke Danau Jade. Kita akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian, Tu Fei mengeluh, Anda telah membawa saya masalah besar. Saya mendengar bahwa Putra Suci Yao Guang akan datang. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Putra Suci Yao Guang. Ye Fan terkejut. Pria ini benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi yang bisa bersaing dengan para ahli Raja Alam Dewa. Basis kultivasinya sangat dalam. Tidak ada seorang pun dari generasi muda benua Tandus Timur yang bisa melawannya. Xian tahu bahwa yang lain datang untuk kuali Ki segudang. Putra Suci Yao Guang sangat berbakat dan bertekad untuk menjadi Kaisar Agung. Karena dia tidak bisa mendapatkan emas darah Phoenix murni, dia harus mengincar akar asal kuning yang misterius. Mulut besar Tu melirik ke arah Raja Hitam dan mau tidak mau bertanya, di mana kamu menemukan anjing hitam ini? Ekormu botak. Kamu pasti sudah sangat tua. Ini benar-benar bergizi. Kenapa kau begitu sopan padaku?
Pokoknya, itu bagus. Malam ini, aku akan mencari koki yang baik untuk memasak daging anjing hitam. Ye Fan tahu itu buruk. Memang, anjing hitam besar itu berlari dan menggigit tangan kanan Tu Fei. Dia memamerkan giginya dan berkata, "Nak, kurasa kamulah yang bergizi." Sial, bagaimana si Su ini bisa bicara? Tu Fei terkejut. Dia berteriak kesakitan, "Aduh, sakit. Raja Hitam, lepaskan." Ye Fan bergegas menghentikannya. Apakah anjing sialan ini menjadi iblis? Tapi ekornya botak. Tu Fei tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Mulut besar Tu, berhenti bicara. Anda tidak ingin tangan Anda lagi, bukan? Persenai. Tu Fei menjerit kesakitan. Dia mengutuk, "Sial, anjing sialan, lepaskan. Karena kamu telah menjadi iblis, apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku tidak peduli kamu yang mana. Jika kamu berani tidak menghormati raja ini, aku akan menelannya hidup-hidup." Wajah anjing hitam besar itu menjadi gelap. Dia tidak ingin melepaskannya. Tu Fei mendesak kekuatan dewanya untuk menjabat tangan kanannya. Namun, dia tidak bisa melepaskan gigitan anjing itu. Dia hanya bisa berteriak, "Sial. Ini pertama kalinya saya digigit anjing sejak saya masih kecil." Mulut besar Tu, diamlah. Belum lagi kamu, saya pikir anjing itu akan menggigit kakekmu jika melihatnya. Ye Fan mencoba membujuknya. Pada saat yang sama, dia mengancam anjing hitam besar itu untuk melepaskannya. Apa latar belakang anjing botak ini? Tu Fei masih tidak peduli dengan hidupnya. Dia berteriak dan membuka mulutnya. Ye Fan diam-diam menggunakan transmisi suara untuk mengancam anjing hitam besar itu. Hanya Tu Fei yang tahu di mana yang maha kuasa klan monster hidup dalam pengasingan. Dia ingin kitab suci kuno itu dilepaskan. Namun, anjing hitam itu bertekad. Dia tidak melepaskannya. Tu Fei terus berteriak. Akhirnya, Tu Big Mouth mengatakan semua hal yang baik. Dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan lebih dari 50 kilogram batu sumber. Anjing hitam besar itu akhirnya melepaskan dan menelan semua batu sumber. Sial, aku belum selesai dengan itu. Setelah Tu Fei dibebaskan, dia ingin menggunakan hartanya untuk memperjuangkan hidupnya. Namun, anjing hitam besar itu menyerang lebih dulu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan lolos. Dia menggigit pergelangan kaki Tu Fei. Air dollar. Sial, dia menggigitku lagi. Tu Big Mouth sangat marah sampai-sampai asap putih keluar dari kepalanya. Akhirnya, dia mengeluarkan 50 kilogram batu sumber dan berteriak. Kali ini, Ye Fan buru-buru menghentikannya dan berkata, "Jangan membuat masalah. Tunggu sampai kamu menemukan jubah berharga untuk dipakai sebelum kamu bertengkar dengannya. Jika tidak, bahkan jika kamu pergi ke alam yang lebih tinggi, kamu akan tetap digigit." Apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihat kaisar suci yang begitu heroik sebelumnya? Anjing hitam besar itu memelototi Tu Fei. Sial, saya tidak pernah mengalami kerugian seperti itu dalam hidup saya. Mulut besar Tu marah, memelototi anjing hitam besar itu. Little Ye, jangan hentikan aku. Sial, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Mulut besar Tu marah dengan asap. Tu Fei merasa jengkel. Dia digigit oleh seekor anjing hitam besar, yang membuatnya marah. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Anjing sialan ini perlu diberi pelajaran. Dia berbicara kepada Tu Fei, "Jangan terburu-buru. Kita akan menemukan waktu untuk memberinya pelajaran bersama." Setelah sekian lama, Tu Fei menjadi tenang dan bertanya, "Mengapa kamu mencariku? Apakah kamu ingin pergi ke Danau Giok terlebih dahulu?" Tentu saja, kita tidak bisa melewatkan festival Danau Giok. Tapi ini bukan tentang itu. Saya ingin bertanya tentang kediaman Raja Naga Banjir Biru, bajak laut besar keempat. Kenapa kau ingin tahu tentang gua Raja Naga Banjir Biru? Ada apa? Keturunan Raja Merak dan Raja Besar klan monster seharusnya ada di sana. Saya ingin mengunjungi teman-teman lama saya, jawab Ye Fan. Dia tidak bisa menyebutkan Pangbo. Telinga anjing hitam besar itu mengerucut. Sekarang, dia benar-benar patuh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mendengarkannya dengan seksama. Kamu tidak ingin pergi ke sana untuk Yan Ruyu, kan? Mulut besar Tu memanfaatkan imajinasinya sepenuhnya. Apakah kamu tahu atau tidak? Ye Fan mendesak. Tentu saja aku tahu. Omong-omong, ada roh yang bertanya padaku tentangmu terakhir kali. Tu Fei tertawa. Siapa itu? Aku lupa menanyakan namanya. Pokoknya, dia sangat menawan. Cepat bawa kami ke kediaman Raja Naga Banjir Biru, sela anjing hitam besar itu. Wajah si mulut besar menjadi gelap. Dia mengabaikan anjing itu dan berkata kepada Ye Fan, "Kita harus segera meninggalkan kota Chaoyang. Anda telah menyebabkan masalah besar.
Kepala lembu dan wajah kuda semuanya ada di sini. Terutama si bajingan Yao Guangxin. Saya sedikit takut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi di luar sana? Ayo kita pergi ke oasis lain dan lihat masalah apa yang telah kamu sebabkan. Chapter 254 Raja Xiaopeng bersayap emas. Ye Fan membunuh Yao Guang dan 8 murid sejati keluarga Ji di depan para pembudidaya muda negara bagianku. Berita itu tampaknya telah berkembang dan menyebar dengan cepat, menyebabkan kehebohan. Negaraku dalam kekacauan, dan semua orang terkejut. Keluarga Ji mengirim banyak pembudidaya yang kuat ke oasis, termasuk tubuh ilahi Ji Haoiwei. Beberapa orang bahkan melihat orang suci Yao Guang. Keduanya diselimuti lingkaran cahaya. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan memperhatikan mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh utama dari generasi muda di wilayah Tandus Timur. Sekarang, untuk seorang pemuda bernama Ye Fan, mereka datang ke negara bagianku pada saat yang sama. Tentu saja, itu mengejutkan. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa Yao Xi, orang suci Yao Guang, juga telah tiba. Kemunculannya di kota Chaoyang membuat tempat itu menjadi tempat berkumpul, menarik perhatian banyak orang. Semua orang di negara bagianku dihebohkan, dan oasis di sekitarnya juga menerima berita itu. Semua orang membicarakan Ye Fan. Pemuda ini tidak memiliki tuan, dan dia tidak bergabung dengan sekte manapun. Dia benar-benar melintasi kehampaan dari tanah selatan ke tanah utara. Dia benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia memperoleh teknik kekosongan besar dari keluarga Ji dan membakar tetua tertinggi keluarga Ji sampai mati. Tidak bisa dipercaya. Orang-orang bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar tentang apa yang telah dilakukan Ye Fan di masa lalu. Mereka merasa sulit untuk percaya. Sebagai tubuh suci orang-orang dahulu, jalan kultivasi akan sangat sulit. Saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Ketika berita ini tersebar, banyak orang menghela nafas. Fisik seperti ini seperti kutukan. Bahkan jika pemahaman seseorang dekat dengan makhluk abadi atau iblis, mereka hanya bisa dikurung dalam sangkar daging ini. Jalan di depan akan membuat orang merasa putus asa. Namun, tubuh semacam ini layak untuk dipelajari. Saya pikir semua orang bijak akan tertarik. Dia memiliki kuali yang terbuat dari sumber ki segala sesuatu. Harta karun seperti itu akan membuat semua sekte cemburu. Bahkan tanpa keluarga Ji, masa depannya masih mengkhawatirkan. Sayang sekali. Tubuh suci orang-orang dahulu adalah kutukan yang sulit dipatahkan. Prestasinya dalam hidup ini akan segera berakhir. Beberapa orang merasa itu sangat disayangkan. Mereka merasa bahwa masa depan pemuda itu pada dasarnya terputus. Tidak mungkin baginya untuk menyeberangi jurang alami yang ditinggalkan oleh era primordial. Dia berani melambaikan pedangnya pada keluarga Ji. Saya menantikan orang terbaik yang muncul di masa depan. Aku tidak menyangka dia memiliki fisik seperti itu. Pada awalnya, orang-orang berbicara tentang apa yang telah dilakukan Ye Fan. Kemudian, mereka berbicara tentang tubuh suci orang-orang dahulu. Tidak ada yang menaruh harapan besar padanya, berpikir bahwa dia tidak lebih dari keanehan yang tidak normal dan berumur pendek yang akan segera layu. Mereka berpikir bahwa tubuh seperti itu tidak memiliki masa depan. Pada saat ini, Ye Fan dan Tu Fei telah meninggalkan prefekturku. Bagaimana menurutmu? Anda adalah orang terkenal sekarang. Sepanjang jalan, orang-orang membicarakan Anda di mana-mana. Tu Fei menunggang singa berbulu hijau, terbang di atas tanah tandus berwarna coklat kemerahan. Bukan hal yang baik berada di puncak badai. Jika saya tidak memiliki cara khusus, hidup saya akan berada dalam bahaya. Ye Fan tidak menyesali tindakannya. Dia melakukannya untuk mempermalukan keluarga Ji. Dia mengenakan pakaian ungu, dan penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Fitur-fiturnya yang halus hilang. Saat ini, alisnya seperti pedang, dan matanya seperti bintang. Dia memiliki semangat kepahlawanan, dan temperamennya telah berubah. Dia tidak khawatir untuk menunjukkan dirinya bahkan ketika dia bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Tanpa tunggangan, dia berjalan di dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Anjing hitam besar itu juga datang ke langit, tapi dia tidak terbang sendiri. Sebaliknya, dia membujuk dan mengganggu Ye Fan untuk mengambil perahu giok 5 warna. Perahu itu telah dimodifikasi agar terlihat seperti cangkang kura-kura, dan warnanya menjadi hitam. Tu Fei tersenyum dan berkata, kamu terkenal di daerah sekitar prefekturku. Semua pembudidaya membicarakanmu. Jika Anda membuat keributan yang lebih besar di lain waktu, saya pikir berita itu akan menyebar ke kota suci. Kemudian, itu akan menjadi ramai. Itu bukan apa-apa.
Saat aku mendominasi dunia, semua orang di wilayah Tandus Timur mengenalku, sela anjing hitam besar itu. Apa latar belakangnya? Saya benar-benar ingin menemukan kesempatan untuk merebusnya. Tu Fei mengertakkan gigi, mengirim pesan ke Ye Fan secara diam-diam. Lupakan saja. Jangan repot-repot dengan anjing botak. Ye Fan mencoba membujuknya. Kemudian, dia bertanya, di mana Raja Naga Banjir Biru tinggal? Itu sangat jauh. Bahkan jika kita terbang dengan kecepatan penuh, kita akan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk sampai ke sana, jawab Tu Fei. Wilayah utara sangat luas. Beberapa sekte bahkan perlu terbang selama 1,5 tahun untuk sampai ke sana. Untungnya, Raja Naga Banjir Biru tidak tinggal sejauh itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tu Fei tidak percaya bahwa Ye Fan ingin mengunjungi teman lamanya. Saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki kuali yang terbuat dari semua makhluk sumber Qi. Jika Anda pergi ke Raja Naga Banjir Biru, itu akan menimbulkan masalah. Maksudmu Raja Merak dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Ye Fan mengerutkan kening. Yan Ruyu memiliki senjata suci kaisar besar klan monster, tetapi Raja Merak tidak ingin menyakitinya. Dia bahkan berdiri dan melindunginya. Apakah dia akan mengambil tindakan untuk materi yang dia miliki? Aku yakin Raja Merak dan Raja Naga Banjir Biru bukanlah orang seperti itu. Tapi sulit untuk mengatakan untuk anggota klan monster lainnya. Ada berbagai macam pembudidaya monster. Meskipun Tu Fei adalah seorang yang suka mengoceh, dia serius saat ini. Jika kakekku tidak memiliki senjata suci dari senjata suci asal kuning hitam, mungkin aku ingin akar asal kuning hitam di tubuhmu. Apa? Keluargamu memiliki senjata suci asal hitam kuning. Mata anjing hitam besar itu membelalak. Kamu membual. Hanya ada beberapa dari mereka di wilayah Tandus Timur. Bagaimana mungkin keluargamu memilikinya? Pergilah. Tu Fei memiliki kesan buruk tentang anjing besar ini. Ye Fan mengerutkan kening. Setelah dia datang ke wilayah utara, dia tidak pergi ke Raja Merak karena dia khawatir klan monster akan menginginkan harta karun yang dia miliki. Karena saat wilayah selatan membakar tetua agung keluarga Ji, kuali yang terbuat dari kuning hitam telah terbuka. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Dia harus pergi ke sana, meskipun itu akan mengancam nyawanya. Dia ingin menyelamatkan Pang Bo, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia takut dia tidak akan pernah bertemu dengan temannya ini lagi. Klan monster mengatakan bahwa pada akhirnya, mereka akan membantu Pang Bo. Dia akan mendapatkan keuntungan besar, dan keberadaan misterius yang telah mengambil alih tubuhnya akan lenyap. Tapi Ye Fan tidak mempercayainya. Kata-kata klan monster tidak bisa dipercaya. Dia tidak ingin Pang Bo mempertaruhkan nyawanya. Dia harus menyelamatkannya. Di masa lalu, ketika dia berada di wilayah selatan, dia tidak memiliki kemampuan. Pembudidaya monster manapun bisa menundukkannya. Sekarang, kemampuannya jelas tidak cukup. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yan Ruyu pernah berkata bahwa semuanya akan berakhir dalam beberapa tahun. Waktunya sangat sempit. Dalam 1,5 tahun, semuanya akan diselesaikan. Bahkan jika nyawanya dalam bahaya, bahkan jika dia harus menghadapi kematian, dia harus mengambil tindakan. Dia tidak ingin kehilangan temannya ini. Cloud Lake Oblast seperti namanya. Ada danau-danau besar di mana-mana. Berkabut seolah-olah mereka telah tiba di sebuah kota air. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di oasis ini. Oasis ini sangat luas. Luasnya mencapai 10.000 mil. Di antara banyak oasis di wilayah utara, itu bisa mencapai puluhan. Ye Fan menghela nafas dengan emosional. Tanah ini terlalu luas. Dibandingkan dengan benua di sisi lain langit, itu sulit diterima. Itu seperti sebuah mitos. Cloud Lake Oblast tidak seperti lanskap wilayah utara. Itu hijau dan penuh vitalitas. Selain pepohonan, ada air. Ada mata air di setiap 100 langkah, dan sungai di setiap 10 mil. Gunung-gunung tinggi berdiri tegak, dan air terjun yang besar menutupi pegunungan sepenuhnya. Itu adalah hamparan putih yang luas. Dataran tak berujung itu hijau dan hijau. Terlepas dari pepohonan purba yang menjulang tinggi ke langit, terdapat sungai-sungai besar yang mengalir di mana-mana. Mereka saling bersilangan satu sama lain, seolah-olah mereka adalah naga yang membelah daratan. Danau-danau besar terlihat di mana-mana. Mereka saling terhubung, membentang sejauh mata memandang. Ada danau-danau besar di mana-mana, dan kabut terlihat di mana-mana. Ini memang tanah air. Raja Naga Banjir Biru, gumam anjing hitam besar itu. Kedengarannya seperti naga banjir yang telah mencapai Dao. Tidak mengherankan jika dia memilih tempat seperti oblas danau air ini. Jangan bicara omong kosong.
Ye Fan memelototinya. Tiba di Oblast Danau Awan berarti memasuki wilayah Raja Naga Banjir Biru. Jika beberapa pembudidaya iblis mendengarnya, akan ada masalah. Raja Naga Banjir Biru adalah pembudidaya senior yang maha kuasa dari ras iblis. Setelah mengambil bentuk manusia, dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Tingkat kultivasinya tak terduga. Kami benar-benar harus menjaga kata-kata dan tindakan kami di sini, kata Tu Fei dengan sungguh-sungguh. 2 hari kemudian, mereka tiba di tempat di mana Raja Naga Banjir Biru hidup dalam pengasingan. Tu Fei mengeluarkan liontin batu giok, yang diukir dengan karakter Tu di atasnya. Itu diukir oleh bandit ketujuh, Tu Tian, dan segelnya disegel di dalamnya. Dia mengeluarkan liontin giok itu. Seketika, sebuah cahaya menyala, dan pemandangan di depan mereka berubah drastis. Mereka memasuki ruang yang aneh. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh orang bijak kuno. Mata anjing hitam besar itu berkedip. Yah, kamu tahu banyak. Tu Fei memutar matanya ke arah burung itu. Siapa kamu? Di depan mereka, sebuah teriakan datang dari gunung surgawi yang diselimuti kabut. Kami berada di sisi yang sama. Nama saya Tu Fei. Saya pernah ke sini sebelumnya, jawab Tu Fei. Beberapa sosok mendarat. Para pria tampan, dan para wanita cantik. Mereka semua memiliki aura iblis saat mereka berjalan ke depan. Jadi, kamu adalah keturunan senior Tu Tian. Setelah memeriksa liontin giok, mereka melepaskannya. Ruang ini membentuk dunia yang luas. Setelah berjalan melewati area air terjun, pemandangan di depan mereka menjadi lebih indah. Di puncak gunung, di depan air terjun, paviliun, istana, dan bangunan terlihat di mana-mana. Tanaman merambat kuno, pohon-pohon tua, bunga-bunga aneh, dan rerumputan aneh ada di mana-mana. Oh, itu keturunan keluarga Tu. Kamu sudah lama tidak ke sini, kan? Dalam perjalanan, beberapa anggota lama klan monster menyapa mereka. Tu Fei dengan hormat menanggapi mereka. Haha, kakak Tu, kamu di sini. Aku sangat merindukanmu. Seorang pemuda dari klan monster terbang dengan beberapa sosok, mendarat di tanah. Sosoknya tinggi dan kokoh, dan dia mengenakan pakaian besi berwarna hijau. Fisiknya kuat, dan dia dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Matanya bersinar terang seperti bintang, berkilauan cemerlang. Hal yang paling aneh adalah bahwa di dalam rambut hijaunya, sebenarnya ada sepasang tanduk naga, berkilau dan tembus cahaya. Dia adalah seekor naga banjir. Di wilayah Tandus Timur di mana tidak ada naga sejati, naga air pasti adalah anggota kerajaan klan monster. Ye Fan tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki identitas yang luar biasa. Kakak King Yi, kamu bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Tu Fei tersenyum dan berjalan ke depan. Memang, ini adalah keturunan Raja Naga Banjir Biru. Namanya King Yi, dan dia dipanggil Raja Naga Banjir Muda King Yi. Ini adalah Ye Fan. Raja Merak Agung sangat menghargainya, kata Tu Fei memperkenalkan. Cahaya ilahi bersinar di mata Raja Naga Banjir kecil saat dia tertawa. Aku tahu kamu. Saya pernah mendengar tentang Anda. Kamu membakar tetua agung keluarga Ji sampai mati. Pahlawan datang dari yang muda. Silakan masuk. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Raja Naga Banjir kecil berpakaian hijau berkata sambil tersenyum. Dia bertepuk tangan, dan seekor burung bangau bermahkota merah besar terbang mendekat. Lebar sayapnya lebih dari 30 meter, dan membawa mereka ke langit. Burung itu terbang sejauh lebih dari 20 mil sebelum berhenti dan mendarat di sebuah gunung surgawi yang indah. Di sini, setiap puncak gunung memiliki istana yang besar. Raja Naga Banjir kecil berpakaian hijau membawa mereka ke salah satu kediaman kekaisaran sementara. Ketika mereka menginjak tangga batu yang besar dan memasuki istana, Raja Naga Banjir kecil berkata, "Saya memiliki tamu penting di sini." Siapa dia? Tanya Tu Fei. Dia adalah jagoan yang tak tertandingi dari generasi muda klan monster kita, Raja Peng kecil sayap emas. Tu Fei terkejut. Apakah dia keturunan Raja Peng King? Ya, dia adalah keturunan Raja Peng dari klan monster di pusat Tandus Timur. Basis kultivasinya sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Kali ini, dia datang ke utara untuk bergabung dengan pertemuan akbar Danau Giok. Pada saat yang sama, dia ingin bertemu dengan putra suci Yao Guang, kata Raja Naga Banjir kecil. Ye Fan tercengang. Putra suci Yao Guang bisa dikatakan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Jika Raja Peng kecil sayap emas ingin menantangnya, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya basis kultivasinya. Aku pernah mendengar tentang Raja Peng kecil sayap emas. Aku tidak menyangka dia akan datang ke utara, kata Tu Fei. Di dalam istana yang megah,
Ada balok-balok berukir dan pilar-pilar yang dicat, berkilauan dengan emas dan giok. Awan dan kabut bergelayut di tanah. Wanita iblis cantik berdiri di kedua sisi, seolah-olah mereka telah memasuki pengadilan surgawi kuno yang legendaris dari ras iblis. Beberapa monster muda duduk dengan rapi. Salah satu dari mereka memiliki mata yang tajam. Wajahnya putih, dan rambut pirangnya tergerai di bahunya. Dia tampak seperti sinar matahari yang indah. Dia terlihat sangat tampan. Ini adalah Raja Peng kecil bersayap emas, perkenalkan Raja Naga Banjir kecil. Pria pirang itu berdiri dan mengangguk kepada mereka. Kemudian, Raja Naga Banjir kecil memperkenalkan Tu Fei dan Ye Fan. Ketika dia mendengar nama Ye Fan, mata Raja Peng kecil sayap emas menyerangkan dua berkas cahaya ilahi yang menyilaukan yang bisa menakuti jiwa orang. Apakah dia Ye Fan yang ingin ditangkap oleh keluarga Ji dari zaman kuno? Ye Fan mengangguk. Dicari oleh keluarga zaman dahulu memiliki dampak yang besar. Bahkan Raja Peng kecil sayap emas pun mengetahuinya ketika dia baru saja tiba di utara. Swoosh! Itu adalah cakar besar dari Gold Wing Little Peng King. Itu menutupi seluruh aula seolah-olah bisa merobek kekosongan dan menutupi Ye Fan. Gedebuk. Sebuah bayangan cian melintas. Raja Naga Banjir kecil mengambil tindakan untuk menghentikan cakar rock yang besar. Peng Sige, apa maksudmu? Tu Fei bereaksi, berteriak dengan marah. Raja Peng kecil sayap emas, apa maksudmu? Kesadaran jiwa yang kuat di Glabella Ye Fan siap untuk terbang kapan saja. Dia baru saja merasakan ancaman kematian. Cakar Gold Wing Little Peng King mengarah pada hidupnya. Rambut emas sayap emas Little Peng King berkibar. Dia tidak mempermasalahkannya. Saya ingin meminjam sesuatu darinya. Tidak apa-apa meminjam sesuatu, tapi kenapa kamu ingin mengambil nyawa seseorang? Tanya Tu Fei. Apa yang ingin kamu pinjam? Tanya Ye Fan dengan dingin. Saya ingin meminjam akar asli kuning misterius. Raja Peng kecil sayap emas menangkupkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Ye Fan. Suaranya sombong seolah-olah dia tidak mengizinkan siapapun untuk membantahnya. Bagaimana jika saya tidak ingin meminjamnya? Ye Fan tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan meminta kuali yang terbuat dari sumber ki segera setelah mereka tiba. Kalau begitu, aku akan mengambilnya sendiri. Kata Raja Peng kecil sayap emas dengan samar. Dia tidak melihat Ye Fan, bertingkah seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Peng Sige, kamu melewati batas. Bagaimanapun, saudara Ye adalah tamuku, cemberut Raja Naga Banjir kecil. Tamu apa? Jika kamu bukan dari suku kami, kamu pasti memiliki hati yang berbeda. Raja Peng kecil sayap emas menatap Ye Fan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apa maksudmu? Tu Fei berteriak. Tentu saja, itu tidak termasuk kamu. Raja Peng kecil sayap emas mengatupkan kedua tangannya di belakang punggungnya, menyapu matanya ke arah Ye Fan. Hanya tubuh sampah dari zaman kuno yang sunyi. Jika aku membunuhmu, aku akan membunuhmu. Apa gunanya menyimpannya? Kamu. Tu Fei melengkungkan alisnya. Akar asli kuning misterius adalah harta karun suci sekte kami. Aku harus memilikinya. Raja Peng kecil sayap emas sepertinya tidak mengerti emosi manusia. Peng Sige, itu tidak bagus. Cemberut Raja Naga Banjir kecil. Aku akan memberimu dua pilihan. Tu Fei sangat marah. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak masuk akal seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa Raja Peng kecil sayap emas tidak terkalahkan di wilayah tengah tandus timur, dia tidak bisa menahan amarahnya. Glabella Ye Fan menggigil. Kesadaran jiwanya telah berubah menjadi pedang emas sepanjang 1 inci, yang siap dia gunakan kapan saja. Jangan serang aku. Jika tidak, kamu akan mati tanpa mayat yang utuh. Raja Peng kecil sayap emas memiliki tubuh yang besar. Matanya berbinar dengan aura pembunuh yang gila. Dia menatap Ye Fan. Chapter 255 Kecepatan Ekstrim Tianpeng. Raja Peng kecil menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, matanya mengintimidasi. Dia tampak seperti satu-satunya di dunia, memberikan tekanan yang kuat kepada orang-orang. Peng Sige, mengapa kamu harus melakukan itu? Raja Naga Banjir kecil berdiri di depannya. Aura pembunuh Raja Peng kecil seperti pedang, suaranya dingin. Saya telah memberinya pilihan. Tinggalkan akar asal kuning misterius, dan dia bisa pergi hidup-hidup. Jika tidak, aku akan mengambilnya sendiri, dan dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Raja Peng kecil, jangan melewati batas. Tu Fei memarahi, juga berdiri di depannya. Bagaimana jika aku melewati batas? Mata Raja Peng kecil setajam pedang. Matanya bisa menembus tulang orang, dan aura pembunuhnya menutupi Tu Fei.
Ini adalah karakter yang tidak mengenali keluarga dan teman-temannya. Dia hanya menghormati keinginannya sendiri. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Raja Naga Banjir kecil menggelapkan wajahnya. Tidak peduli apa, tempat ini adalah istananya. Jika yang lain ingin membunuh orang di sini, sebagai tuannya, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aura pembunuh yang tak terlihat menyebar di istana megah. Suasananya tegang. Raja Peng kecil seperti pedang surgawi yang keluar dari sarungnya, membuat para pelayan yang berdiri jauh darinya menggigil. Menghadapi karakter berbahaya seperti itu dengan aura jahat setinggi langit, Ye Fan tegas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengeluarkan kuali yang terbuat dari Soski, membuatnya melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, kekuatan adalah segalanya. Prinsip dan Tao tidak berguna. Dia harus menggunakan kemampuannya untuk berbicara. Energi Xuan Huang jatuh dan membungkus Ye Fan dengan erat. Energi sumber segala sesuatu mengalir dan seolah-olah dia telah kembali ke awal dunia. Segera setelah kuali itu muncul, anggota klan monster lainnya menyerangkan cahaya ilahi dari mata mereka, menatapnya tanpa berkedip. Aku sangat menyukainya. Raja Peng kecil mengangkat tangannya, berubah menjadi cakar emas besar yang memenuhi setengah dari aula. Ia menyambar kuali yang terbuat dari akar asal kuning misterius, yang membuat orang-orang ketakutan. Dia sangat sombong. Menghadapi senjata yang terbuat dari harta karun suci, dia tidak takut sama sekali. Dia ingin merebutnya langsung dari kepala Ye Fan. Boom! Raja Naga Banjir kecil mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya, memblokir kuali akar asal kuning misterius dan cakar besar. Namun, mereka berdua tidak ingin menghancurkan tempat ini. Mereka berdua menghentikan serangan mereka di saat yang tepat. Tangan mereka yang besar seperti lubang hitam saat mereka membekukan badai di tempatnya. Kemudian, mereka menarik kembali kekuatan ilahi mereka. Kakak King Yi, aku sudah mengambil keputusan. Anda tidak bisa menghentikan saya. Niat membunuh di mata Raja Peng kecil tidak berkurang. Di belakangnya, seekor burung ilahi, Peng, muncul, memancarkan energi iblis yang menakutkan. Bas! Seluruh istana bergetar. Raja Peng kecil bersayap emas memandang semua orang dengan jijik dan bergerak lagi. Dia meraih kuali hitam dan kuning dengan kekuatan ilahi yang tak terduga. Raja Naga Banjir kecil berjubah hijau mencoba menghentikan mereka. Tu Fei juga datang untuk membantu. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan bertemu dengan orang yang tidak masuk akal. Dia tidak banyak bicara. Dia mengguncang kuali yang terbuat dari All Things Soski dan menghadap ke tangan yang besar itu. Raja Peng kecil bersayap emas memang memiliki kekuatan yang mengesankan. Jika tidak, bagaimana dia berani memetik kuali dengan tangan kosong? Tangannya yang besar seperti gunung surgawi, seolah-olah bisa menekan kubah biru surga. Dentang. Tangan besar yang dia hentakkan bahkan lebih menakutkan daripada Great Void Handprint dari murid keluarga Ji. Kuali yang terbuat dari All Things Soski bergetar dan hampir terlempar. Ye Fan terkejut. Pria ini layak menjadi karakter yang tak tertandingi dari generasi muda. Dia tak terkalahkan di pusat wilayah Tandus Timur. Jika Raja Naga Banjir kecil tidak menghentikannya, mungkin dia akan mengambil kuali itu. Boom! Raja Naga Banjir kecil dan Tu Fei menyerang lengan Raja Peng kecil bersayap emas pada saat yang bersamaan. Dia harus menarik kekuatannya untuk melawan mereka. Dia harus mengakui bahwa Raja Peng kecil bersayap emas benar-benar mengintimidasi. Dimanapun jari dan telapak tangannya lewat, ruang menjadi gelap seolah-olah akan runtuh. Karakter seperti apa Raja Naga Banjir kecil itu? Dia adalah ahli muda yang tak tertandingi yang bisa berdiri berdampingan dengan putra suci dan putri suci dari Tanah Suci Agung. Dia memiliki warisan dari Sage Agung Klan Monster, Raja Naga Banjir Biru. Tu Fei bukanlah orang biasa. Dia biasa bertarung dengan Yao Si Saintes. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, ketika Raja Naga Banjir kecil dan Tu Fei menyerang pada saat yang sama, mereka tidak bisa menghentikan yang lain. Aku ingin membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Raja Peng kecil bersayap emas melangkah maju, menatap Ye Fan. Aura pembunuh bergerak di matanya. Angin logam bergejolak. Tangannya yang besar terulur ke depan, membidik kuali di kepala Ye Fan. Dia ingin merebutnya. Merebut kuali seperti itu bukan hanya kesombongan. Itu juga merupakan perwujudan dari kompetensinya yang tak tertandingi. Tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Ye Fan mendesak teknik Battle Sein, mengendalikan kuali kuning misterius untuk menyerang tangan emas besar. Dia ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Dentang. Kuali itu menggelegar. Gelombang suaranya seperti tsunami.
Kekuatan Raja Peng kecil bersayap emas bisa mengguncang langit. Tangannya yang besar meraih kuali itu. Tidak ada yang bisa mengatakan seberapa berat kuali kuning misterius itu. Aura ilahi Raja Peng kecil bersayap emas sangat mengintimidasi. Dia meraih kuali itu dan hendak mengambilnya. Kuali yang terbuat dari sumber ki bergetar. Gelombang kejutnya cukup untuk mengubah seluruh istana menjadi abu. Raja Naga Banjir kecil mengambil tindakan untuk melarutkan gelombang kejut dari kuali untuk mencegah istana dihancurkan. Tidak sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya kuali ini. Namun, Raja Peng kecil bersayap emas masih meraihnya dan hendak membawanya pergi. Ye Fan bersikap tegas. Kuali ini bisa menghancurkan apa saja. Rasanya seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Namun, pada saat ini, Raja Peng kecil bersayap emas memegangnya di tangannya. Itu akan keluar dari kendalinya. Itu benar-benar menakutkan. Raja Naga Banjir kecil dan Tu Fei beraksi sekali lagi. Namun, Raja Peng kecil bersayap emas terlalu mengintimidasi. Tangan kanannya meraih kuali sementara tangan kirinya menekan ke bawah. Mereka berdua langsung terlempar dengan cepat. Raja Peng kecil bersayap emas benar-benar bisa bersaing dengan putra suci Yao Guang. Dia adalah karakter lain yang bisa melawan fisik Raja Dewa. Sumber ki dari kuali jatuh. Itu sangat berat sehingga bisa menghancurkan gunung. Namun, Raja Peng kecil bersayap emas perlahan-lahan mengangkatnya. Bunuh. Namun, pada saat ini, Ye Fan akhirnya mengambil tindakan, menggunakan kartu trufnya. Dia telah menunggu kesempatan. Sekarang setelah dia cukup dekat, danau emas kecil di glabelanya menciptakan pedang logam yang panjangnya sekitar 1 inci. Pedang itu mengeluarkan sinar yang menyilaukan dan melesat keluar. Pedang logam itu panjangnya sekitar 1 inci, tapi sangat menyilaukan seperti pelangi. Pedang itu melintasi aula. Semua orang berubah warna. Itu adalah semacam tekanan dari kesadaran jiwa yang membuat orang tercekik. Dang. Kuali yang terbuat dari sumber ki bersenandung dan kembali ke langit di atas kepala Ye Fan. Aliran ki kuning misterius jatuh dan melindunginya. Raja Peng kecil bersayap emas itu seperti dewa. Dia melepaskan kuali dan mundur dengan tenang. Dia begitu cepat sehingga orang-orang hanya bisa mengaburkan pandangan mereka. Mata mereka tidak bisa mengejar kecepatannya. Kecepatan ekstrim Sky Peng tak tertandingi di dunia. Pedang kecil yang terbentuk dari kesadaran jiwa Ye Fan tidak bisa dikatakan lambat. Itu seperti percikan api yang berterbangan dari batu api. Orang normal tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Namun, Raja Peng kecil bersayap emas nyaris tidak menghindarinya, menampilkan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Teknik gerakan Peng Surgawi, kecepatan tercepat di dunia. Seseorang berteriak karena khawatir. Ye Fan tidak sepenuhnya tidak berdaya. Sehelai rambut keemasan berkibar seperti sinar matahari yang jatuh ke tanah. Pedang emas yang dibentuk kesadaran jiwa tidak menembus dahi Raja Peng kecil bersayap emas, tapi pedang itu memotong sehelai rambut di depan dahinya. Dari jarak dekat, serangan kesadaran jiwa yang kuat selalu berhasil. Ye Fan mengandalkannya untuk menghindari bahaya berkali-kali. Dia membunuh Jiren dan menekan pendeta Yao Guang. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Namun, Raja Peng kecil bersayap emas menunjukkan kecepatan yang membuat orang merasa terintimidasi. Dia benar-benar menghindarinya. Hal ini sulit dipercaya oleh orang lain. Namun, inilah kenyataannya. Kekuatan Raja Peng kecil bersayap emas sangat mencengangkan. Dia hampir tak tertandingi di generasi muda. Kecepatannya juga menakutkan. Teknik gerakan Peng Surgawi memang tak tertandingi. Seseorang berseru dalam kekaguman. Rambut emas Raja Peng kecil bersayap emas menari-nari dengan kacau. Pupil matanya seperti pisau saat dia menatap Ye Fan. Hanya dia yang memiliki kecepatan yang mengejutkan dunia. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan terkena pedang emas. Di samping, binatang iblis juga terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Fan memiliki kesadaran jiwa yang begitu menakutkan. Raja Peng kecil bersayap emas maju selangkah demi selangkah. Dia jelas tahu bahwa kesadaran jiwa lawan sangat kuat, tapi dia masih tak kenal takut. Ini adalah karakter yang sangat berbahaya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Itu mengintimidasi dan mengerikan. Itu hanyalah tubuh sampah primordial ras manusia. Jika saya membunuhnya, maka saya membunuhnya. Saudara Qin Yi, mengapa Anda peduli? Niat membunuh Raja Peng kecil bersayap emas sedikit tertahan. Dia adalah tamuku. Jika Anda membunuhnya di sini, bagaimana orang lain akan melihat saya jika ini terbongkar? Baiklah, kakak Qin Yi, aku akan memberimu wajah. Aku tidak akan bergerak di kediamanmu. Raja Peng kecil bersayap emas tiba-tiba berbalik, berjalan keluar dari istana. Akar asli kuning misterius adalah milikku.
Ketika dia pergi, beberapa pembudidaya iblis mengikutinya di aula. Mereka adalah orang-orang yang dia bawa bersamanya. Tu Fei sangat marah. Itu terlalu berlebihan. Kakak Qinyi, temanmu tidak mengerti perasaan manusia. Dia sombong dan berpikir bahwa dia adalah satu-satunya. Siapa dia? Raja naga kecil berpakaian hijau sedikit mengubah raut wajahnya. Lupakan saja. Jangan bicarakan itu. Tu Fei berbalik, menghadap Ye Fan. Kamu dalam masalah besar kali ini. Orang gila itu, yang mengira dia satu-satunya, tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tinggal di istanaku. Jangan keluar untuk saat ini, cemberut Raja Naga Kecil. Tu Fei berkata, Yezi kecil, kamu benar-benar hebat. Kesadaran jiwamu benar-benar kuat. Jika berita bahwa kamu memotong sehelai rambut emas Raja Peng kecil bersayap emas tersebar, itu akan menciptakan kegemparan. Tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa melukai sehelai rambutnya. Beberapa ahli muda dari klan monster di aula menatapnya. Serangan kesadaran jiwa Ye Fan begitu mengintimidasi sehingga mengejutkan semua orang. Kamu memotong sehelai rambut emasnya dan melukai wajahnya. Saya khawatir bahkan jika kita meminta Raja Merak, dia hanya bisa menaklukkannya untuk sementara. Dia akan mengambil nyawamu di masa depan, cemberut Tu Fei. Sayang sekali. Kecepatannya terlalu cepat. Serangan kesadaran jiwaku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ye Fan merasa menyesal. Apakah dia benar-benar seorang roh? Tidak ada naga sungguhan di dunia ini. Tentu saja, tidak ada Kun Peng juga. Namun, suku mereka memang memiliki darah Dewa Peng, jawab Raja Naga Kecil berpakaian hijau. Ye Fan langsung memahaminya. Suku Raja Peng kecil bersayap emas mirip dengan suku naga banjir. Mereka bukanlah Peng Dewa atau naga yang sebenarnya, tapi mereka adalah suku kerajaan dari klan monster. Teknik gerakan Peng Surgawi tidak ada bandingannya di dunia ini. Saya khawatir Anda akan mengalami masalah besar di masa depan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata seorang pembudidaya monster. Anak manusia itu, akar asli kuning misteriusmu adalah milikku. Suara Raja Peng kecil bersayap emas muncul dari luar istana. Hiduplah dengan baik selama beberapa hari terakhir. Raja Naga Kecil mengerutkan kening, berbicara dengan seorang pelayan. Pergi dan undang Nona Yan Ruyu ke sini. N.